Indramayu, Fokus Pantura, sejumlah kader Partai PDI Perjuangan dan aktivis di Kabupaten Indramayu, memberikan dukungan moral terhadap salah satu kader Partai PDIP, Carkaya. Di mana pada hari ini, Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023, kader Partai PDI Perjuangan yang masuk ke dalam struktur DPC PDIP Kabupaten Indramayu, Carkaya, kembali menghadap Satreskrim Polres Indramayu, guna dilakukan pemeriksaan atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Indramayu, Haja Nina Agustina, melalui postingan di media sosial yang dilakukan Carkaya pada Agustus tahun 2022. Ya, apa yang terjadi hari ini mendapat tanggapan dari sejumlah pihak, baik dari kader partai itu sendiri dan juga dari para aktivis, yakni Forum Peduli Indramayu dan juga Indramayu Critics Center. Mereka berpendapat yang memang sama, di mana ini adalah permasalahan internal partai yang semestinya diselesaikan secara internal. Elit politik dari PDIP Perjuangan harusnya melakukan langkah konkret untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan Carkaya dengan Bupati Indramayu, di mana Bupati Indramayu Haja Nina Agustina sendiri merupakan kader dari PDIP Perjuangan yang mana pada saat proses pelaksanaan pilkada diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Perjuangan. Ya, yang mana pada hari ini mereka berpendapat bahwa dibutuhkan langkah-langkah yang tegas dari para elit politik, baik dari DPC, DPP, dan mungkin DPP harus mengambil sikap untuk memfasilitasi klarifikasi antara kedua belah pihak agar permasalahan ini jangan sampai berkepanjangan. Artinya tidak perlu dilakukan melalui aparat penegak hukum. Di Polres Indramayu, di mana pada hari ini kader PDIP Carkaya kembali dipanggil oleh aparat penegak hukum, yakni pihak kepolisian Polres Indramayu untuk melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, yang mana pada tahun 2022 lalu, tepatnya di bulan Agustus, saudara Carkaya melakukan satu kritikan terhadap Bupati Indramayu yang kemudian ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Saat ini sejumlah kader PDIP memberikan dukungan moral, mengantarkan Carkaya ke depan gerbang Polres Indramayu untuk memberikan support kepada Carkaya atas apa yang saat ini dihadapinya. Para aktivis juga turut hadir di sini, baik dari Forum Peduli Indramayu dan juga dari Indramayu Crisis Center, turut memberikan dukungan karena mengingat Carkaya sendiri adalah bagian dari komponen aktivis yang ada di Indramayu yang sudah melekat kebersamaannya bersama teman-teman aktivis yang lainnya. Untuk lebih jelasnya seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh para kader PDIP dan juga aktivis Kabupaten Indramayu berkaitan dengan permasalahan yang menimpa Carkaya. Tidak lepas dari Forum Peduli Indramayu, secara pribadi mensupport lah secara psikologis kepada saudara Carkaya. Mudah-mudahan permasalahan ini bisa selesai. Ketika memang saudara Carkaya terjerat pidana dan sampai ditahan, ini korelasinya dengan demokrasi yang selalu kita perjuangkan. Jangan sampai kritik dilarang lalu dipenjarakan. Ini kan Indramayu mau dibawa kemana? Jadi ini presiden buruk buat demokrasi Indramayu? Pastinya, apalagi secara internal kepartaian dari PDI Perjuangan. Nah, ini apalagi yang diperjuangkan selain demokrasi? Sesama internal partainya saja saling memenjarakan, padahal secara substansi saya baca permasalahannya dan tadi juga sempat ngobrol dengan saudara Carkaya, permasalahan yang dikedepankan hanya sebatas mengkritisi jabatan bupati. Ini bupati sifatnya masih umum, bukan secara personal. Nah, tinggal nanti bagaimana nanti penanganan perkaranya, saya masih percayakan kepada aparat penegak hukum, di sini pihak kepolisian, Resor Indramayu, semoga tetap menjaga independensinya, bisa secara objektif dalam menilai apa sih inti permasalahannya. Syukur-syukur ada perdamaian. Karena ketika ini sampai berujungnya sampai ke proses pengadilan,
impact-nya akan besar sekali kepada masyarakat Indramayu. Saya yakin impact-nya akan besar lagi, apalagi aktivis ya, seorang Carkaya gitu yang militan dari awal, yang selalu terkenal dengan mengawal petaninya, mengawal mereka yang membutuhkan jembatan untuk menyampaikan aspirasi, berakhir di penjara. Mudah-mudahan di sini kalau nggak salah pelapornya Ibu Bupati bisa lebih melihat impact ke depannya, bukan hanya ego esentrik yang dikedepankan. Itu aja mungkin dari saya. Semoga saudara Carkaya juga bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Tambahan? Forum Peduli Indramayu sungguh sangat disayangkan ya. Sungguh sangat disayangkan hal ini sampai terjadi. Apalagi Carkaya kita tahu sendiri, beliau ini sebagai PDI juga, pengurus DPD juga, saya melaporkan juga, notabene informasi Bupati PDI juga sebagai partai sendirinya. Nah ini sangat disayangkan sekali. Alangkah lebih baiknya hal ini bisa dibicarakan secara internal, secara kepartean atau secara kondisi dari DPD sendiri. Ini sangat disayangkan sekali. Merdeka! Merdeka! PDI Perjuangan menang! PDI Perjuangan menang! Merdeka! Kita kawal Carkaya! Carkaya adalah sama seperti kita, kader PDI Perjuangan! Dimohon kawan-kawan tertib. Tertib dan teratur, kasih jalan, jangan nutup jalan. Nilai bahwa ini adalah contoh atau presiden buruk untuk demokrasi di Indramayu, karena pejabat yang seharusnya menghasilkan solusi atas apa yang dikritisi oleh kawan-kawan pemerhati demokrasi, kawan-kawan pemerhati kebijakan publik, akan tetapi hari ini melaporkan yang mengkritisi. Nah ini akan menjadi presiden buruk nih untuk Indramayu. Kemudian dalam kacamata kami di Indramayu Crisis Center, setelah mengkaji beberapa waktu, sebenarnya pejabat publik itu harus menghasilkan solusi dari masalah yang ada di Indramayu, bukan kemudian menjadi baperan. Ya, harusnya menyelesaikan masalah, bukan. Sederhananya gini, sederhananya adalah pejabat publik itu digaji oleh rakyat untuk menghasilkan solusi, bukan untuk memenjarakan apa yang dikritik, siapa yang mengkritik. Setiap pejabat publik wajib dikritik dan setiap warga negara wajib mengkritik, dan itu sudah tertuang dalam amanat Undang-Undang Dasar kita. Dan mungkin ini apakah strategi pembungkaman terhadap para aktivis atau terhadap masyarakat secara umum? Jelas, ini sangat jelas untuk membungkam bagaimana kemudian teman-teman aktivis yang lain agar menjadi contoh bahwa kalau you kritik maka kita akan laporkan. Ini kan ada satu kemunduran dari apa yang diperjuangkan oleh teman-teman aktivis. Hidup PDI Perjuangan! Merdeka! 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 PDI Perjuangan! Menang! PDI Perjuangan! Menang! Ya jelasnya udah jelas sebenarnya. Masalah kader partai ini dengan bupati. Kenapa dengan ini bupati? hanya sekadar mengkritisi kebijakannya bupati selama ini. Apakah bupati sendiri dari partai PDIP? Dari PDIP. Saya yakin dari PDIP. Jadi sama-sama kader partai. Kader partai seharusnya bisa diselesaikan dengan internal partai, bukan melalui APH. Ya. Bukan dilanjutkan ke ranah kepolisian. Bukan. Seharusnya bisa diselesaikan di internal partai. Sangat menyayangkan adanya perseteruan sesama kader partai ya, antara Bu Nina dengan Carkaya, karena mereka itu sama-sama dari PDI Perjuangan. Saya dari ranting PDI Perjuangan sangat prihatin karena ini menyangkut marwah partai. Ibu Nina juga siapa, Carkaya juga siapa, dan yang sangat disayangkan kembali adalah elit partai yang notabene sekarang ini adalah DPC atau DPD harusnya segera memfasilitasi persoalan ini agar tidak berlarut-larut. Itu
Itu yang rugi siapa? Ya kita sendiri pada partai kita, PDIP. Apakah selama ini Bapak melihat bahwa dari pihak pengurus partai ini tidak ada upaya untuk melakukan klarifikasi kedua belah pihak, Pak? Saya belum lihat. Saya belum lihat apakah memang sudah ataukah belum. Nah, saya pribadi itu belum lihat adanya upaya untuk memfasilitasi penyelesaian kasus sesama kader partai seperti Carkaya dan Ibu Nina Bupati kita. Nah, tadi Bapak katakan bahwa ini adalah kerugian buat partai ya. Ya Karena jelas, saya dapat ya jelas ini kerugian buat partai karena kenapa? Karena sama-sama kader PDIP. Apakah kita tidak malu ditonton oleh partai lain? Sedangkan di tubuh kita sendiri begini. Jadi saya harap dan saya sangat berharap sekali kepada elit partai, baik DPC maupun DPD bahkan DPP, segeralah memfasilitasi, selesaikanlah kasus ini. Itu yang saya harap. Ini sangat berharap sekali. Saya mohon kepada semua elit partai, jangan menggunakan ATH, segeralah. Pak, ini nanti berdampak nggak Pak pada tahun 2024 mendatang dengan kasus seperti ini? Ya harapan saya tidak berdampak. Karena saya adalah kader PDI Perjuangan yang sampai saat ini adalah tetap solid satu komando. Tapi ketika menyangkut konflik internal partai, saya sebagai kader partai juga punya tanggung jawab, punya perhatian, memberikan masukan, ya kan, kepada elit-elit yang ada di atasnya agar segeralah diselesaikan. Komentar sejumlah aktivis Indramayu dan beberapa kader partai PDIP terkait adanya konflik kedua kader partai berlambang banteng tersebut ditanggapi pihak Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDIP Kabupaten Indramayu. Terima kasih Kang Robi sudah minta saya untuk mensikapi soal lapor-melapor antar kader. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan selaku salah satu pimpinan partai. Pertama, kita DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu merasa prihatin sebetulnya. Kita bersama-sama untuk pengen membangun Indramayu lebih demokratis, tapi juga ada beberapa hal yang perlu kita sikapi, apalagi itu antar kader. Laporannya notabene delik pencemaran nama baik, yang itu menurut saya delik yang sangat-sangat fleksibel atau pasal karet lah, dimana ini secara spirit juga kalau tidak dikatakan anti demokrasi ya kurang mendukung tentang pembangunan daerah yang demokratis. Itu pertama, rasa prihatin. Yang kedua, kita DPC PDI Perjuangan mencoba memfasilitasi supaya persoalan ini tidak melulu penyelesaiannya adalah persoalan hukum. Mengingat sesama kader, kita DPC akan beberapa waktu ke depan kita coba akan memfasilitasi persoalan ini supaya juga cepat selesai dan tidak berdampak baik secara politik maupun secara hukum. Mengingat momentumnya ini sangat penting, momentum persiapan pemilu 2024, saya kira beliau-beliau yang kita mohon untuk bisa menahan diri dan kita akan coba memfasilitasi supaya juga terselesaikan. Yang ketiga adalah ya saya juga berharap aparatur penegak hukum juga bisa menilai, memilah dan memilih persoalan ini, mengingat persoalannya meskipun deliknya umum, tetapi karena para pihaknya adalah satu keluarga besar PDI Perjuangan, makanya saya berharap aparatur penegak hukum juga bisa melakukan tugas-tugasnya ini tidak serta merta pure ngomongin tentang persoalan hukum, tapi juga bisa ditilik dari latar belakang baik itu persoalan politik, sosial, budaya. Karena
kita berharap PDI Perjuangan salah satu kontestan pemilu 2024 kita mensupport keinginan atau harapan pemerintah daerah, kepolisian, aparatur penegak hukum untuk juga bersinergi supaya pemilu 2024 ini juga kondusif. Tetapi kalau kondusivitas yang kita harapkan itu juga tidak berbanding lurus dengan upaya-upaya preventifnya, saya sih berharap mohon aparatur penegak hukum juga bisa memilah-milih ya kasusnya, karena kita masih ada upaya untuk bisa menyelesaikan secara internal dan berharap aparatur penegak hukum juga bisa membantu kita juga, kita saling berbagi, kita saling mensupport satu dengan yang lainnya, dan mohon para kader juga bisa menahan diri, baik itu pihak pelapor maupun juga pihak terlapor, karena kalau misalkan tidak bisa menahan diri satu dengan yang lainnya, ini juga tidak membuat bagus kondisi Indramayu yang kita sama-sama berharap untuk menjadi lebih demokratis, untuk lebih sejahtera, untuk lebih makmur lah masyarakatnya, dan untuk lebih mendidik secara demokratis, pendidikan politiknya juga diarahkan pada hal ini. Dan yang terakhir, kita berharap semua pihak yang berkaitan dengan hal ini, baik kadang-kadang ini juga masing-masing dikelilingi dengan istilahnya pembisik lah ya, pembisik, baik pembisik yang kondisinya pelapor maupun juga pembisik yang diterlapor, yang satu dengan yang lainnya saling bisik-bisiki, pada akhirnya juga yang rugi adalah kita semua, tentunya para pihak, dan pastinya PDI Perjuangan juga merasa rugi juga kalau dari berbagai pihak melakukan bisikan-bisikan yang ujungnya adalah mengadu domba antar kader. Kita nggak ingin seperti itu. Kita juga pengen kader PDI Perjuangan itu tetap selaras sebagai keluarga besar, dan kita juga selaku salah satu pengurus partai, salah satu pimpinan partai, berusaha untuk memfasilitasi, untuk memediasi siapapun anggota keluarga besar kita. Makanya saya sih selaku sekretaris partai berharap bahwa kondusivitas ini tetap kita komitmenkan bersama dengan prinsip edukatif, dengan prinsip egaliter, dengan pastinya dengan prinsip yang sangat-sangat demokratis. Saya kira itu saja yang menjadi statement. Mudah-mudahan semua pihak bisa menahan diri, baik pelapor dan terlapor, khususnya juga bapak-bapak aparatur penegak hukum, bapak dan ibu semuanya. Saya kira itu, terima kasih. Demikian yang dapat kami laporkan, kru yang bertugas Fokus Pantura, saya Robi dari Polres Indramayu Pengabatan.